Malam itu, aku cuma ingin bersenang-senang. Aku pikir, aku berhak. Setelah semua tekanan sekolah, omelan orang tua, aku cuma pengen bebas. Sekali aja. Dia, DJ yang semua orang puja malam itu. Senyumnya manis, matanya dalam, suaranya bikin aku tenang walau musiknya keras. Kami ngobrol lama, dia cerita soal mimpinya punya label musik sendiri. Katanya aku satu-satunya yang benar-benar dengerin dia. Aku percaya. Bodohnya aku percaya. Pagi harinya, dia hilang. Nomornya gak aktif. Akunnya hilang. Dan aku telat datang bulan. Dari situ, semuanya berubah. Nama aku Rani. Umurku baru 17 waktu semua ini terjadi. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Aku selalu jadi anak baik, penurut, gak pernah macam-macam. Tapi malam itu, entah kenapa, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang narik aku keluar dari jalur hidupku yang biasa. Semua berawal dari undangan pesta ulang tahun teman sekolahku, Nindi. Dia anak orang kaya yang baru balik dari Australia. Aku sebenarnya ragu mau datang. Mama gak ngizinin awalnya, tapi aku bohong, bilang mau kerja kelompok di rumah teman. Aku tahu itu salah, tapi entah kenapa malam itu, aku cuma pengen ngerasain bebas. Sekali aja. Begitu sampai di lokasi, aku langsung terdiam. Rumahnya mewah, lampunya terang, dan suara musik berdentum dari kejauhan. Aku sempat ngelirik diri sendiri. Seragamku masih kusut. Rambutku dikuncir asal. Aku kelihatan kayak tamu nyasar di tengah lautan manusia yang cantik-cantik dan stylish. Aku hampir balik badan tapi saat itu, dia muncul. DJ-nya tinggi, kurus tapi tegap. Hoodie hitam. Rambutnya agak gondrong. Dan dia cuma senyum kecil sambil atur alat musiknya. Tapi matanya, ya Tuhan, matanya itu gelap, tajam, tapi ada sesuatu yang bikin aku gak bisa berhenti mandangin. Dan anehnya, dia juga lihat aku balik. Lama. Seolah-olah cuma aku satu-satunya orang yang dia lihat malam itu. Aku nyari tempat di pojok ruangan, dekat minuman soda yang berembun. Suara musik makin kencang. Orang-orang mulai joget, teriak-teriak, suasananya riuh. Tapi hatiku deg-degan bukan karena musik, tapi karena dia. Si DJ itu, yang sekarang jalan ke arahku, bawa headset tergantung di leher, dan tatapannya masih lekat. "Heh," katanya pelan, agak serak. "Kamu bukan anak pesta, ya?" Aku hampir gak bisa jawab. Mulutku kering. Tapi aku coba senyum. Enggak juga, aku cuma numpang lihat-lihat. Dia ketawa kecil. Tebakan gue bener. Kamu beda. Entah kenapa, jantungku makin kencang. Di tengah musik dan cahaya strobo yang menyilaukan, aku ngerasa kayak dunia hening. Hanya ada aku dan dia. Dan saat dia bilang, "Temenin gue bentar, yuk. Di belakang sini agak sepi." Aku harusnya bilang tidak. Tapi, aku malah mengangguk. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Kami duduk berdua di belakang rumah, di pinggir taman kecil yang sepi dari sorotan lampu. Suara musik masih terdengar dari dalam, tapi di sini, rasanya dunia lebih pelan. Angin malam meniup pelan rambutku yang belum sempat disisir rapi. Tanganku gemetaran. Jantungku masih belum tenang sejak dia mendekat tadi. "Nama kamu siapa?" "Rani," jawabku cepat, nyaris berbisik. "Rani," dia mengulang pelan, sambil menatap langit malam. Nama yang cantik, kayak orangnya. Aku tertawa kecil, kaku, gugup. Itu pujian pertama dari seorang cowok yang bukan guru atau tukang sayur. Aku bukan tipe gadis populer. Aku cuma gadis biasa, yang gak pernah jadi pusat perhatian. "Nama kamu siapa?" tanyaku balik. Dia senyum miring.
Orang-orang manggil gue Aro. Nama panggung sih. Nama asli rahasia. Aku ikut tertawa, padahal dalam hati bertanya-tanya, kenapa dia nggak mau bilang nama asli? Tapi aku nggak tanya lebih lanjut. Entah kenapa, bersamanya, aku merasa ringan. Bebas. Tidak dihakimi. Dia cerita soal musik. Tentang bagaimana jadi DJ bukan sekadar muter lagu, tapi soal ngerasain suasana, ngebaca emosi orang. Aku selalu suka perempuan yang bisa diam tapi hatinya rame. Katanya, sambil lirih. Kayak kamu. Aku tersenyum, tapi juga bingung. Dia baru kenal aku. Dari mana dia tahu? Tapi, kupikir, mungkin ini yang disebut koneksi. Aku terlalu naif waktu itu. Atau mungkin terlalu butuh didengar. Besok lo sekolah? Iya. Yakin masih pengen balik ke rumah? Aku menoleh, kaget. Maksudnya? Dia berdiri, menyodorkan tangan. Naik motor keliling kota yuk. Cuma sebentar. Nggak bakalan nyesel. Aku tahu aku harus nolak. Tapi saat itu, dunia seolah memperlambat semua suara, kecuali detak jantungku. Dan tatapan matanya, tenang, meyakinkan, sedikit liar. Tanganku menggapai tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih percaya pada orang asing. Yang bahkan tak memberiku nama aslinya. Motor matic tua itu melaju pelan menembus jalanan kota yang mulai sepi. Angin malam menusuk kulit wajahku, tapi rasanya menyenangkan, membebaskan. Aku duduk di jok belakang, diam, memandangi punggungnya yang kurus di balik jaket hitam. Tanganku tak berani memegang apapun. Aku menunduk, memeluk tasku sendiri. Kami berhenti di minimarket 24 jam, beli teh botol dan mie instan cup. Lalu duduk di trotoar, di pinggir taman kecil yang lampunya sudah remang-remang. Dia cerita soal hidupnya. Tentang keluarga yang berantakan, tentang mimpi punya studio musik sendiri, dan bagaimana ia tidur dari sofa ke sofa, dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kadang gue ngerasa kayak nggak ada yang peduli gue hidup atau enggak. Katanya, suara lirih, matanya menerawang jauh. Aku menggigit bibir. Aku peduli, kataku cepat. Suaraku nyaris tercekat sendiri saat keluar. Dia menoleh, kaget, lalu tertawa pelan. Baru kenal udah bilang gitu. Aku juga sering ngerasa sendiri. Jawabku lirih. Aku ngerti rasanya. Entah kenapa aku bilang begitu. Mungkin karena dia terlihat rapuh dalam cara yang tidak kutemukan di orang lain. Atau mungkin, aku ingin dia tahu kalau dia nggak sendirian. Beberapa menit kemudian, dia berdiri. Lo lapar? Gue punya tempat lebih enak dari sini. Aku hanya mengangguk. Dia kembali naik motor, dan aku ikut tanpa banyak tanya. Kupikir, mungkin kami akan ke warung kopi atau tempat nongkrong biasa. Tapi yang kutemukan adalah gang kecil yang sunyi, dengan bangunan ruko tua 3 lantai. Dia buka pintu besi yang berderit. Isinya gelap, hanya satu lampu redup di langit-langit. Gue ngekos di sini, katanya, cuek. Masuk aja, aman kok. Aku ragu di depan pintu. Tapi dia sudah di dalam, menyalakan kipas angin tua, duduk di kasur tipis di lantai. Tenang aja, gue gak bakal macem-macem, kecuali lo yang mulai duluan. Dia bilang itu sambil tertawa, tapi aku cuma bisa berdiri kaku. Di antara suara kipas berderit dan nyamuk yang berterbangan, aku tahu aku harus pulang. Tapi saat dia menatapku sambil berkata, lo bisa tidur di sini kalau capek, gue bisa jaga. Tiba-tiba, aku merasa lelah. Lelah menjadi baik. Lelah menjadi penurut. Lelah jadi anak yang selalu berkata, tidak, demi aman. Dan malam itu, aku tidak berkata, tidak. Beberapa minggu setelah malam itu, tubuhku mulai terasa aneh. Mual di pagi hari. Pusing tiba-tiba. Nafas pendek tiap naik tangga sekolah.
Awalnya kupikir aku cuma kecapean. Atau masuk angin biasa. Tapi saat hari-hari berlalu dan haidku tak kunjung datang, aku mulai panik. Aku ingat, aku menghitung hari di kalender sambil gemetaran. Jantungku seperti memukul dinding dadaku dari dalam. Tidak, ini nggak mungkin. Ini nggak boleh terjadi. Aku beli test pack di apotek kecil dekat sekolah. Pakai uang jajan yang kusembunyikan dari mama. Penjaga apotek menatapku dengan tatapan yang entah kenapa bikin aku tambah merasa kotor. Aku menyelipkan alat kecil itu ke dalam tas dengan cepat dan langsung pergi tanpa banyak bicara. Siang itu, di kamar mandi sekolah, aku berdiri mematung di depan kloset. Tangan kiriku memegang test pack yang masih dibungkus plastik. Tangan kananku gemetaran tak karuan. Keringat dingin mengalir dari pelipis meski udara dalam ruangan pengap dan lembab. Aku buka bungkusnya pelan-pelan, berusaha tidak menangis. Tapi air mataku jatuh juga. Ya Allah, jangan sekarang, jangan. Ya Allah. Aku berbisik, setengah memohon. Kugunakan alat itu, lalu aku menunduk menunggu hasilnya. Waktu seperti melambat. Detik demi detik jadi siksaan. Lalu, muncul 2 garis. Merah, jelas. Tidak samar, tidak ragu. Dunia seketika berputar. Lututku lemas, tubuhku ambruk di lantai keramik yang dingin. Air mataku pecah. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku menggigit ujung jilbabku agar tidak terdengar orang lain di luar. Tapi dadaku seperti pecah. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Aku bodoh, kataku berulang-ulang. Bodoh, bodoh. Rani, kamu bodoh. Aku coba menelepon dia. Nomor yang kemarin dia pakai sudah tidak aktif. Aku cari akunnya di Instagram, TikTok, bahkan Twitter. Hilang. Seolah-olah dia tak pernah ada. Seolah-olah aku cuma berhayal semalam penuh. Kupandangi 2 garis itu lagi. Dan di saat itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku pulang ke rumah sore itu dengan langkah berat dan perut kosong. Rasanya tenggorokanku tercekat sejak dari sekolah. Test pack itu sudah kubuang. Tapi bayangan 2 garis merahnya masih melekat di kepalaku. Aku coba menunda, menahan, meyakinkan diri untuk diam, tapi rasa takut dan sesak itu terlalu besar untuk kupikul sendiri. Aku butuh seseorang. Dan satu-satunya orang yang terpikir, ya, mamaku. Sore itu langit mendung. Awan menggantung berat di atas atap, dan udara terasa pengap. Ayah duduk di ruang tamu sambil merokok. Seperti biasa. Mama lagi nyapu dapur, rambutnya digelung seadanya, wajahnya terlihat lelah. Aku berdiri di ambang pintu, tangan menggenggam ujung rok seragamku erat-erat. "Ma, boleh bicara sebentar?" Suaraku nyaris hilang, hanya setipis napas. Mama menoleh. Matanya langsung berubah. Dia tahu ada sesuatu. Dia taruh sapu di dinding dan jalan mendekat. "Ada apa, Nak? Kamu pucat banget." Aku menunduk. Bibirku bergetar. Aku coba membuka mulut, tapi suara tak keluar. Akhirnya, aku hanya berbisik, lirih sekali. "Aku hamil, Ma." Mama diam. 1 detik, 2, 3. Lalu, tubuhnya limbung seperti kehilangan tulang. Dia mundur 1 langkah, lalu 1 lagi, lalu tangan kirinya menutup mulut. Matanya membelalak seperti melihat hantu. "Ya Allah, Rani, kamu ngomong apa barusan?" Ayah bangkit dari kursinya. Suaranya keras seperti petir yang menyambar. "Hamil? Kamu hamil?" Aku terisak. Kakiku gemetar. Ingin rasanya lari ke kamar, menghilang, masuk ke dalam tanah. Tapi aku berdiri di sana, menerima semua hujatan yang keluar dari mulut ayah. "Kamu bawa malu ke rumah ini. Siapa yang tanggung jawab? Hah? Siapa yang ngelakuin ini ke kamu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menangis. Berkali-kali ditanya,
Berkali-kali aku hanya geleng kepala. Bagaimana aku bisa jawab? Bahkan aku sendiri tidak tahu dia benar-benar siapa. Dia tak pernah menyebut nama aslinya. Keluar. Kamu keluar dari rumah ini, bentak ayah. Mulai sekarang, kamu bukan anak saya lagi. Mama mencoba menenangkan, tapi tangisnya lebih keras dari suaraku. Dan aku tahu, aku benar-benar sendiri sekarang. Malam itu, dengan tas sekolah di punggung dan jaket tipis, aku keluar rumah. Hujan mulai turun. Dingin menyusup sampai ke tulang. Tapi tak ada yang lebih dingin dari rumah yang menolakku. Dan saat aku berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, tak tahu harus kemana, aku sadar. Mungkin, aku akan melahirkan anak ini dalam keadaan kehilangan segalanya. Hari-hari setelah aku terusir dari rumah, adalah hari-hari paling sepi dalam hidupku. Dunia terasa seperti kota mati. Aku tinggal di kamar kos kecil berukuran 2x3 meter. Dindingnya kusam, catnya mengelupas. Kasur tipis terhampar di lantai, dan di atasnya aku duduk malam-malam sambil menahan mual, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Aku kerja apa saja. Pagi aku jaga konter pulsa, berdiri selama 8 jam hanya demi upah harian. Sore aku bantu cuci piring di warung makan dekat pasar. Tangan keriput, kaki lecet, perut makin berat, tapi aku terus paksa diri untuk jalan. Karena setiap malam sebelum tidur, aku letakkan telapak tanganku di atas perutku yang membesar dan berkata, "Bertahanlah, nak, ibu janji akan lindungi kamu." Kadang-kadang, aku pengen menyerah. Rasanya ingin kabur. Kadang kubisikkan pada diri sendiri, kalau aku nggak sanggup, gimana? Tapi suara dari dalam batinku selalu menjawab, "Kamu harus sanggup. Karena cuma kamu yang anak itu punya." Di jalanan, orang-orang menatapku dengan pandangan asing. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang sinis. Satu ibu pernah berbisik ke temannya saat aku lewat, "Kasiannya masih muda, tapi udah hancur hidupnya." Aku pura-pura nggak dengar. Tapi kata-kata itu seperti belati yang menancap diam-diam. "Dia DJ." Ucapku setiap kali orang bertanya siapa ayah anakku. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Dan mereka akan saling pandang, lalu diam. Seolah jawabanku bukan jawaban. Tapi aku nggak bisa ngarang nama. Aku bahkan nggak tahu nama asli pria itu. Yang aku tahu, dia pernah janji aku istimewa. Dan dia pergi sebelum fajar. Dan anehnya, di balik semua luka itu, aku mulai terbiasa. Tapi malam-malam tertentu, saat hujan turun dan suara air menetes dari talang bocor, aku tetap terisak dalam diam, menahan rasa hampa yang tak bisa kupeluk. Hari itu, aku melahirkan. Di sebuah rumah bersalin kecil milik bidan tua, jauh dari keramaian kota. Tak ada yang menunggu di luar pintu. Tak ada tangan yang kugenggam saat kontraksi datang silih berganti. Hanya suara hujan deras di luar jendela dan jeritan perempuan lain di kamar sebelah yang menemaniku. Rasa sakitnya tak bisa dijelaskan. Seperti tubuhku ditarik dari dalam, perlahan-lahan dipaksa menyerah. Aku menggigit ujung bantal, menangis tanpa suara, dan dalam 1 detik panjang yang seperti seabad, tangisan pertama bayi itu pecah. Tangisan yang paling nyaring sekaligus paling indah yang pernah kudengar. "Bayi perempuan," kata bidan sambil membungkus tubuh mungilnya dengan kain tipis. "Sehat, kuat." Saat dia meletakkan bayi itu di dadaku, aku langsung menangis lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang menyesakkan dada. Dia hangat, matanya tertutup rapat, napasnya kecil, tapi terasa nyata. Kupeluk dia erat. Wajahnya terlalu mirip dengan pria itu. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa marah. Tidak benci. Yang ada hanya cinta. Cinta yang dalam, mentah, dan jujur. Cinta yang tak pernah kuduga bisa sebesar ini. "Namamu ERSC," bisikku di telinganya. Artinya kebahagiaan. Karena meskipun dunia menyakitiku, kamu datang
dan menguatkanku. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk, memangku ARSA yang tertidur di dadaku, sambil menatap langit gelap dari jendela kecil kamar bersalin itu. Dan dalam diam, aku berjanji, kalau dunia menolakmu, nak, maka aku akan jadi duniamu. Setelah ARSA lahir, hidupku tak langsung jadi mudah. Tapi semuanya terasa lebih jelas. Seolah-olah semua luka dan ketakutanku di masa lalu teralihkan oleh satu senyuman mungil yang kurengkuh tiap pagi. Rumah kos kecil itu berubah fungsi jadi dunia kami berdua. Tak besar, tak mewah, bahkan bocor tiap hujan datang, tapi penuh kehangatan. Aku tak lagi cuci piring di warung malam karena ARSA tak bisa kutinggal. Jadi, aku belajar menjahit dari ibu kos yang baik hati. Awalnya cuma jahit pinggiran celana atau mengecilkan baju. Tapi lambat laun, tanganku makin terampil. Dari 1 pelanggan, jadi 5. Dari 5, jadi 10. Di depan kos, aku letakkan papan kayu kecil bertuliskan, "Permak Baju Rani, Rapith Amanah." Setiap hari, aku bekerja dengan satu tangan di mesin jahit, dan satu mata mengawasi ARSA yang bermain dengan boneka kain buatanku. Kadang dia tertawa, kadang merangkak ke kakiku, dan kadang dia hanya menatapku sambil tersenyum kecil. Senyum yang membuat rasa lelahku seperti lenyap. Tetangga mulai mengenal kami. Ada yang memberi lauk, ada yang kadang menawari susu bubuk sisa untuk ARSA. Tidak semua mata memandang kami dengan curiga. Beberapa justru hangat. Mungkin karena mereka tahu, aku benar-benar berjuang. Dan aku tetap diam soal siapa ayah ARSA. Aku tak ingin dendam itu diwariskan. Aku hanya bilang, ayahmu pergi jauh, tapi kamu lahir dari cinta. Lalu ARSA akan tertawa kecil dan berkata, aku sayang ibu. Di malam-malam sepi, saat aku menyulam dan ARSA sudah terlelap, aku memandang wajahnya dan bertanya dalam hati, akankah dia mencari ayahnya suatu hari nanti? Aku tidak tahu dan aku tidak siap. Tapi jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, ARSA duduk di pangkuanku sambil membuka YouTube di ponsel bekas yang kupakai untuk promosi jahitan. Dia sudah mulai lancar membaca dan sedang senang-senangnya cari video musik. Ibu, lihat deh. DJ keren, katanya sambil memperbesar layar. Aku ikut menoleh, tanpa niat. Tapi saat wajah pria itu muncul di layar, jantungku seperti berhenti berdetak. Wajah itu tidak mungkin kulupakan. Rambut yang kini lebih rapi, kacamata hitam mahal, tapi garis rahangnya, senyumnya, itu dia. Arro, atau entah siapa nama aslinya. Di layar, dia dikerubungi fans, musiknya meledak-ledak, dan semua orang bersorak memanggil namanya. Dia bagus banget ya, Bu. Musiknya bikin semangat, kata ARSA. Polos. Aku cuma mengangguk. Tenggorokanku kering. Dalam dadaku, sesuatu berdesir, bukan cinta, tapi getir. Dunia memujanya. Dunia menganggap dia pahlawan panggung. Padahal dia adalah alasan anak ini tak punya nama keluarga. Kupandangi ARSA. Wajahnya mirip sekali. Garis mata, dagu, senyum, hampir seperti salinan. Tapi entah kenapa, aku tak merasa ingin marah. Tidak sekarang. Yang aku rasakan justru syukur. Karena dari semua kebohongan dan kepergiannya, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. ARSA memeluk lenganku, lalu berkata, kalau aku gede nanti, aku juga mau jadi DJ. Tapi, aku nggak akan tinggalin ibu. Dan saat ku dengar itu, mataku berkaca-kaca. Tapi aku tahan. Aku hanya tersenyum, membelai rambutnya perlahan. Aku tahu, aku tak akan bisa menutup masa lalu selamanya. Karena cepat atau lambat, ARSA akan bertanya, siapa sebenarnya ayahnya? Hari itu datang juga, lebih cepat dari dugaanku. ARSA sudah kelas 2 SD, dan pagi itu,
Dia pulang dengan wajah yang tidak biasanya. Diam. Tidak langsung cerita soal gurunya yang cerewet atau temannya yang lucu seperti biasanya. Dia duduk di lantai dapur, memeluk kakinya sendiri, dan menunduk. Aku tahu, ada sesuatu. Aku duduk di sampingnya, tangan kananku menyeka keringat di dahinya. Kamu kenapa, sayang? Dia diam cukup lama, sebelum akhirnya bertanya dengan suara kecil, pelan dan memecah seluruh dinding yang selama ini kutegakkan. Bu, teman-teman bilang, semua orang punya ayah. Tapi kenapa aku nggak pernah lihat ayahku? Aku terdiam. Rasanya dunia membisu. Suara kipas pun mendadak lenyap. Tanganku berhenti mengelus. Napasku menggantung di tenggorokan. Ini dia. Momen yang selalu kutakutkan. Yang selama bertahun-tahun aku coba tunda. Akhirnya menatapku tepat di wajah. Lewat mata anakku sendiri. Aku menarik napas pelan. Menggenggam kedua tangannya. ERSC, ayahmu pernah ada. Tapi dia memilih pergi. Bukan karena kamu gak cukup baik. Justru kamu terlalu berharga buat didekatkan pada orang yang gak siap jadi ayah. Dia menatapku, matanya memerah. Jadi, dia gak sayang aku. Aku menggeleng pelan, lalu mencium keningnya. Mungkin dia belum mengerti apa arti sayang yang sesungguhnya. Tapi kamu gak kehilangan kasih sayang. Kamu punya aku. Dan kamu gak sendiri. Banyak anak di luar sana juga dibesarkan oleh ibu hebat. Seperti kamu, yang selalu kuat. Dia terdiam sebentar. Lalu memelukku erat. Pelukannya hangat, tapi tubuhnya sedikit bergetar. Aku gak butuh dia, Bu. Aku cuma butuh ibu. Dan aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena rasa syukur yang tak bisa kuungkap dengan kata. Semua penderitaan, semua jalan terjal yang kulewati, ternyata membawaku ke momen ini. Di mana aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Kini aku tak lagi takut jika dia melihat wajah ayahnya di televisi. Aku tak gentar jika suatu saat nanti ERSC mencari tahu lebih banyak. Karena aku tahu, aku telah membesarkannya bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Cinta yang tak bersyarat, tak berpamrih, dan tak pernah pergi. Dan jika suatu saat ERSC berdiri di atas panggung, jadi DJ atau apapun impiannya, aku akan berdiri di antara penonton, mengangkat tangan dan berkata dalam hati, kamu tidak lahir dari kisah yang sempurna, tapi kamu tumbuh dari cinta yang paling tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memeluk masa laluku dan melepaskannya.